kami masuk kita ke bumi Syam, karena kalau sudah masuk Turki ya di sana nanti akan sudah ada negeri lain, sudah ada negeri Turki yang melayaninya. Tetapi kami ya dari Syam Organizer dari Indonesia langsung masuk ke dalam bumi Syam sendiri dan mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Bantuan yang kita kumpulkan dari Sabang sampai Merauke, hari ini kita di 30 kota se-Indonesia, nanti akan kita kumpulkan, dan bantuan itu ya tidak jauh lebih banyak daripada bantuan seorang agnia yang ada di Timur Tengah sana, atau yang bahkan dari Eropa. Makanya dikatakan Ronaldo ya itu memberikan sepatu emasnya yang harganya sekian miliar ya untuk orang-orang Palestina, dan begitu juga dari orang-orang Eropa banyak yang membantu. Namun apa pernyataan mereka, Pak? Ajaib sekali. Bantuan dari Eropa, bantuan dari Barat itu memang besar ya, namun itu justru melemahkan semangat kami. Tahu penyebabnya apa, Pak? Ya, karena nggak jelas hartanya. Kebanyakan mereka adalah ya dari bank-bank konvensional, dari harta-harta riba. Sedangkan dari Indonesia walaupun sedikit, ya kita mengumpulin dari Sabang sampai Merauke, kumpul mungkin 1 atau 2 miliar saja. Kita mau betul-betul berkah, karena di situ ada harta-harta terbaik dari kaum muslimin yang dikeluarkan dengan cucuran keringat. Ya, kami dari tim alhamdulillah sudah 4 hari ini ya kita keluarga keliling-keliling ya. Dan apa juga di beberapa tempat juga demikian. Kita kumpulkan seperak demi seperak ya, 100, 200. Alhamdulillah kita sudah bisa bikin masjid, nanti ada videonya. Ada bisa bikin masjid di Syam. Kita juga bikin sekolahan di sana, dan kita juga menggaji guru-gurunya. Loh, apa nggak dibom lagi bikin masjid gitu ya? Apa kok nggak dibom lagi bikin sekolahan? Mungkin sebagian bertanya seperti itu. Alhamdulillah, kalau mungkin beberapa tahun yang lalu di bulan September ada bapak pendengar cerita ya di media ini disebarkan sebuah pesawat Rusia ditembak oleh Turki, tentara Turki, pernah Pak ya? Ya dijebak ke rumah ya. Nah di sana itu menjadi zona aman, hari ini menjadi zona yang tidak boleh ada kapal terbang melintas di sana, dan kita membuat sekolahan di sana karena udah lebih dari 40.000 sekolah hancur, anak-anak gak pada sekolah ya. Dan sedangkan itu merupakan hak mereka, maka kita juga bikin sekolah, kita juga membuatkan masjid bagi mereka. Dari mana dananya? Dari 1.000-2.000 yang kita kumpulkan, dari sapu yang diberikan oleh seorang nenek tua yang gak punya apa-apa ya, dari sebuah becak ya. Ada orang juga yang menafkahkan becaknya, Pak. Saya mau infak, ada punya becak, dikasihkan. Bahkan ada suatu keajaiban, alhamdulillah Lampung itu sudah ada 2 orang yang memberikan mobil. Ada 2 orang yang memberikan mobil untuk bumi Syam. Salah satu orang yang memberikan mobil itu dengan kehendak dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dipermudah segala urusannya. Istrinya yang katanya sakit-sakitan cepat sembuh, dan bahkan pekerjaannya juga mendapatkan gaji yang luar biasa, bahkan bisa mengganti mobil yang pernah disumbangkan 10 kali lipat harganya. Ini kisah nyata dan kita tidak bohong. Orangnya di Bandar Lampung, dan beliau meminta untuk tidak disebutkan namanya. Ya, ada. Jadi alhamdulillah sudah ada 2, dan kemarin tatkala Imam Palestina juga ada secara sembunyi-sembunyi Pak yang mengabarkan kepada kami memberikan mobil pribadinya. Subhanallah. Ya. Ayo kita rahimahumullah, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, bagi yang ingin sekali menyaksikan beberapa program kami yang ada di Indonesia, bisa dilihat di sini. Ini masjid yang kita bangun. Masjid Asa itu singkatan dari Amal Syam Abadi, yang merupakan yayasan dari Syam Organizer. Jadi Syam Organizer itu berada di bawah naungan yayasan Amal Syam Abadi. Ini dokter kami ya, salah satu dokter yang masih tetap bertahan ya di perbatasan, masih masuk ke Suriah Pak, bukan di Turkinya. Perbatasan antara Suriah dan Turki, namun masih masuk Suriah, masih masuk ke Syam.
mungkin tidak sedekah apa, tabungannya masih cukup banyak, bisa digunakan untuk sedekah orang tua yang meninggal atau anaknya yang sedang sakit. Karena dalam buku yang diceritakan salah seorang ulama, sedekah itu merupakan obat dari 70 macam penyakit, di antaranya penyakit-penyakit yang kali ini sulit sekali hilang dari diri kita, baik penyakit fisik ataupun sifat kita. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في صحيفة أعمالهم يوم القيامة وأن يكتب أجره بأجر كل من صلى في هذا المسجد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. Dan yang ini bantuan dari Bapak ini di bulan Ramadan kemarin, ya, kita juga keliling dari ada 60 kota, 65 kota, 64 kota di Indonesia, ya, Ramadan, dan ini hari raya langsung kita utus dari Indonesia juga untuk bisa memberikan bantuan ke Brasilia. Alhamdulillah الذي سلم رمضان لنا وسلمنا في رمضان وبلغنا عيد الفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سعيدا على عموم الأمة الإسلامية. كيف لا؟ وأن المسلمون إندونيسيا ونخصه الذكر شعب أورجنايزر الذين يقفون مع الشعب السوري متلاحمين معه متمثلين بقول siapa yang ingin membantu namun tidak punya kata, bisa dengan doa dan bisa menyebarkan tentang kabar ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang belum tahu bagaimana apa yang kami ceritakan tadi. Kiranya Indonesia itu paman Syam, padahal ya antara langit dan bumi, ya. Paman Syam itu kita kenal semua, ya, itu negara kafir, sedangkan Indonesia itu negara kaum muslimin yang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi luar biasa. Alhamdulillah أن نفذنا. واليوم في عيد الفطر نوزع السلة الغذائية. هذه السلة الغذائية برعاية إخواننا في شام أورجنايزر وعموم إندونيسيا. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم خير الجزاء عن أهل الشام. هذه السلة الحمد لله غنية فيها 1 كيلوغرام من الغذائية السلة المعتمرة والفاصوليات والكوفيات والحمص و4 كيلو سكر و2 كيلو من البرغل و2 كيلو جرام من الفريك. Subhanallah, alhamdulillah. Sebuah gelang beneran. Kita di Kota Metro ada bisa menghalukan Pak. Ya, sekarang kita di Kota Metro. Kita katakan ada seorang pengangguran itu menyisipkan sedekahkan HP-nya. HP-nya disedekahkan ke. Nah setelah itu sudah buat ada SMS masuk. Kita nggak tahu ini HP-nya siapa. Ya, dari sini orang yang menambahkan itu nggak tahu kalau apa namanya belum sempat mengambil kartunya. Ya, jadi ada SMS masuk, kartunya sama kita buka. Dan tatkala kita buka ternyata luar biasa apa isi dari SMS itu. Ternyata SMS itu adalah dari
musim dingin sudah seperti ini kondisinya. Kondisi musim dingin di Suriah, kita bisa lihat ya, rumah-rumah dari tenda-tenda yang sangat sederhana diselimuti oleh salju, ya. Dan tatkala bantuan itu terlambat, banyak anak-anak yang sampai mati kedinginan dan kami. Jadi kita juga punya program tetap sekolah di musim dingin. Setiap tahunnya akan ada musim dingin, dimulai bulan November sampai nanti Januari 4 bulan. Alhamdulillah. 20 juta subhanallah, 20 juta dari sedekah saudara kita. Ada yang menyumbangkan 20 juta langsung ditransfer ke ASA, Yayasan Amal Syam Abadi Barakallahu Fikum, ya. Dari hamba Allah. Allahu Akbar. Inilah yang hari ini bisa kita berikan. Semoga menjadi alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh kita akan ditanya oleh Allah, dan bisa jadi kesempatan ini ya akan Allah tutup apakah dengan kemenangan Syam atau kewafatan kita, ya. Namun sudah menjadi janji Allah bahwasanya bumi Syam itu merupakan bumi yang diberkahi, dan disitulah nanti embrio kemenangan kaum muslimin, ya. Bukan ISIS ya, kita tidak ada hubungan sama sekali dengan itu, ya. Tapi insya Allah Syam itu ya akan muncul kekilafahan yang akan memberikan payung bagi semua kaum muslimin dunia. Barakallahu fikum. Ada jumlah yang kita peroleh di malam hari ini 44.893.000. Allahu Akbar. Dan sebuah gelang perak, ya. Bagi siapa yang mau menyusul silakan. Dan alhamdulillah ya Pak, ada seorang dermawan di mana Kuwait hari ini memberikan pinjaman rumahnya untuk kita pakai sebagai kantor dari Syam Organizer yang tidak jauh dari masjid ini Pak, ya. Di Jalan Gang Jaya, Jalan Muhammad Ali, ya. Masih di wilayah Khalid Permen, ya. Kita diberikan diamanahkan sebuah rumah untuk dijadikan kantor, karena sebelumnya kita nggak punya kantor. Alhamdulillah ada juga yang memberikan tas dan jaket, ya. Nanti kita akan musyawarahkan apakah tas yang dibawa atau nanti kita jadikan uang dan kita sumbangkan dengan uang dan kita berikan tas di sana. Ya, kita mengumpulkan alhamdulillah cukup puas, namun hanya untuk sekedar menyewa kita agak berat. Alhamdulillah ada seorang dermawan yang memberikan rumahnya yang tadinya untuk kos-kosan yang bisa tiap bulan dapat masukan, namun karena melihat kebijakan saudara kita dan keterbatasan kami kita nggak punya kantor, akhirnya rumahnya disewakan, kami berikan kepada kami, ya, untuk sementara. Kalau anak kita semuanya, namun kita diberikan pakai secara gratis. Alhamdulillah, dan letaknya dekat dari masjid sini, mungkin hanya sekitar 5 menit perjalanan. Itu saudara kita, anak-anak di sana dalam kondisi begitu dingin, pakai sendal seperti itu rasanya. Itu rumah, ini pengungsian, camp-camp pengungsian. Coba bayangkan, ya, kalau tidak mendapatkan bantuan dari kita semuanya. Kita tanggung jawab kita semua, dan sungguh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul As'al Karomah, hari di mana akan ditanyakan tentang kemuliaan ad-dhaifin ayyatama, tentang orang-orang yang lemah dan anak-anak yatim. Qaumana hum di mana? Wahai kaumku, wahai kaum muslimin, kemana kalian tatkala kalian menderita? Fasyahidul kubur, maka orang yang memberikan dukungan dengan doa harta dan jiwanya, mereka yang akan diberikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita ucapkan jazakallah. Kalau ada yang menyusul silakan, kita akan tetap putarkan bagi yang mau ada mau melihat silakan.
kita silakan dan kita akan tutup ya. Kita sudahi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi Bapak-bapak semuanya, wabil khusus ya keluarga besar Masjid Ad-Du'a. Kita ucapkan jazakallah atas kerelaannya untuk memberikan tempat kepada kami dan memfasilitasi kami untuk menggalang dana membantu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Barakallahu fikum, kami hari ini akan menutup oleh hadza wa syukur. Assalamualaikum.